Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman. Saya Irma Nurjana Utami, mahasiswa Universitas Terbuka, jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Dan ini RPP-nya sudah saya siapkan, mari kita langsung saja ke kelas. Assalamualaikum. Digabungkan karena kelas 4 ibunya sedang ada halangan. Jadi kita bersama-sama belajar di kelas ini. Tidak apa-apa ya kelas 5? Tidak. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin dulu oleh KM kelas 4 ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Baik, anak-anak, sebelum belajar dimulai, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Di kelas 4 ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Ya, di kelas 5 gimana? Hadir semuanya? Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar bersama ya, walaupun dalam satu ruangan, tapi kita tetap materinya di kelas masing-masing. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang bunyi, dan untuk kelas 5 kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Nah, untuk kelas 5 Ibu mau membagi kelompok terlebih dahulu ya. So, silahkan bagi dulu kelompok maksimal 4 orang ya. Di sini tujuan pembelajaran untuk kelas 4 dengan kegiatan pengamatan, siswa dapat melakukan percobaan sifat-sifat bunyi. Dan untuk tujuan pembelajaran di kelas 5, dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Sekarang silahkan dibagi dulu kelompoknya. Untuk kelas 4 silahkan buka dulu bukunya. Silahkan baca terlebih dahulu. Ibu akan memberikan materi di kelas 5 ya. Oke, semuanya kelas 5 dengarkan Ibu. Kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, alat gerak itu terdiri dari 2 macam ya. Yang pertama ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ada yang tahu tidak apa itu alat gerak aktif? Nah, alat gerak aktif itu adalah otot ya, yang disebut sebagai alat gerak aktif karena bergerak. Dan alat gerak pasif adalah tool yang disebut sebagai gerak pasif karena tanpa gerakan otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Oke, otot itu sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, sekarang diskusikan oleh kalian semua ya, nama-nama hewan beserta alat geraknya dan fungsinya. Oke, sudah paham semuanya? Paham? Ya. Baik, untuk kelas 4 sudah dibaca? Oke, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, benda tersebut dapat berupa padat, gas, atau cair. Ya, betul. Syarat terjadinya bunyi yang pertama itu ada medium atau zat perantara. Contohnya suara petir. Pernah tidak mendengar suara petir? Nah, dapat kita dengar karena adanya udara. Yang kedua, sumber bunyi. Contohnya senar gitar. Pernah memainkan gitar? Terus gendang atau pita suara. Yang ketiga, ada pendengar yaitu manusia dan hewan. Terus yang kedua, sumber bunyi. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut juga sumber bunyi. Contohnya, gitar akan menghasilkan bunyi jika dipetik. Betul. Suling akan menghasilkan bunyi jika ditiup dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu punya media sederhana yaitu
bunyi merambat pada benda yang padat. Oke, silahkan dibagi dulu kelompok ya, maksimal 4 orang. Gimana, kelas 5 sudah selesai diskusinya? Oke, aku mau setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan kelompok pertama ke depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hewan beserta alat geraknya. Nomor 1, hewan ikan, alat geraknya sirip, fungsinya untuk berenang. 2, hewan sapi, alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. 3, hewan ular, alat geraknya perut, fungsinya untuk berjalan atau merayap. 5, burung, alat geraknya sayap, fungsinya untuk terbang. 6, hewan lumba-lumba, alat geraknya sirip, fungsinya untuk berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok dari kelas 5 yang sudah mempresentasikan ya. Ibu akan ulas sedikit materinya yang barusan sudah dipresentasikan. Nah, jadi contoh-contoh dari hewan dan alat gerak serta fungsinya yang pertama itu ada ikan. Alat geraknya ikan apa? Sirip. Ya, fungsinya apa? Sirip. Betul. Yang kedua ada sapi ya, alat geraknya itu kaki. Yang fungsinya dimana untuk berjalan. Dan yang terakhir ada lumba-lumba sama alat geraknya dengan ikan yaitu sirip, yaitu untuk berenang. Oke, sekarang gimana kelas 4 sudah mempraktekannya? Aku akan meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan kembali hasil dari berdiskusi kalian. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan keseruan yang dari diskusi itu bunyi dapat menghambat melalui benda padat dengan sangat jelas. Terbukti bunyi menghambat dengan jelas melalui Baik, terima kasih untuk semua kelas 4 yang sudah mempresentasikan. Ibu akan ulas lagi sedikit ya. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat dengan sangat jelas. Terbukti ya, bunyi merambat dengan jelas melalui benang kasur. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya paham ya anak-anak. Nah, untuk kelas 5 selanjutnya kita akan belajar tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Dan untuk kelas 4 selanjutnya sama Ibu Nia nanti kita akan membahas tentang sifat-sifat bunyi dan perambatan bunyi. Oke.